Kabupaten Jayawijaya merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Papua, dengan ibu kota kabupaten adalah Wamena atau Lembah Baliem, yang memiliki luas wilayah 6.585 km persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 241.280 jiwa. Kabupaten Jayawijaya terletak di hamparan Lembah Baliem, sebuah lembah yang terbentang di ketinggian 1.500 hingga 1.600 meter di atas permukaan laut, dengan temperatur udara bervariasi antara 14,5 hingga 24,5 derajat Celcius. Lembah Baliem dikelilingi oleh pegunungan Jayawijaya yang terkenal dengan puncak salju abadinya, yaitu Puncak Trikora, Puncak Mandala, serta Puncak Yamin. Dengan mata pencaharian penduduk setempat adalah berkebun, beternak, pedagang, ada pula sebagai aparatur sipil negara, dan salah satunya karya seni tradisional yang dari generasi ke generasi, yaitu tarian etai. Secara harfiah, etai dalam suku Hubula etai, dalam bahasa orang Hubula, berarti berdansa dan menari. Berarti pula nyanyian. Umumnya, etai dibawakan secara berkelompok pada saat melakukan upacara adat sosial kemasyarakatan sebagai bentuk rasa syukur, sukacita, dan penghormatan dilakukan atau kemenangan yang diraih saat perang. Saat membuka lahan baru, acara perkawinan adat, dan saat beribadah dan ditemui pada saat pesta babi atau Wam Mufe. Etai dalam pengertian berdansa atau menari. Sesungguhnya bagi orang Hubula, banyak gerakan kaki atau anggota tubuh yang digoyangkan sekedarnya, tanpa formasi yang tetap, hanya mengikuti irama suara yang dibunyikan lambat, sedang, dan cepat saat kelompok membawakan etai. Atau di tengah sekumpulan orang yang berkumpul dan berperan sebagai pembawa kegembiraan atau keceriaan yang dibawa dalam acara yang berlangsung sehingga suasana terasa lebih meriah. Dengan kata lain, hurike tersebut berfungsi sebagai pemberi semangat bagi orang yang melakukan etai dalam sebuah kelompok. Etai dalam bahasa daerah itu gitu. Etai pada umumnya, kalau bahasa Indonesia kita terjemahkan itu nyanyian. Itu kalau etainya. Tapi kalau etai pada umumnya itu dikatakan bahwa etai yang melakukan semua dalam upacara-upacara adat. Upacara-upacara adat dalam pesta-pesta honai adat, kemudian ada yang pesta-pesta pernikahan, kemudian ada inisiasi anak, dan semua kegiatan yang ada menyangkut upacara-upacara adat. Kemudian yang kalau kita dibagi dengan semua itu berarti upacara yang kalau besar-besarannya kita lakukan berarti ada beberapa jenis yang kita harus lakukan itu. Jadi etai ini bisa saja kita lakukan dalam bentuk tarian, kemudian dalam juga ada yang untuk dalam musuh, dengan dalam peperangan ini dia musuh untuk memancing, dia naik di gunung, bagaimana dia mancing untuk mereka bisa dapat diserang gitu, supaya mereka ada lakukan perlawanan untuk mereka. Kemudian ada yang mereka lakukan karena sudah capek pekerjaan yang mereka lakukan,
Nah, dalam pekerjaan itu mereka lakukan untuk mereka sambil istirahat. Itu mereka menyanyi sambil duduk atau sambil dalam tarian mereka lakukan. Nah, itu tuh beberapa hal yang mereka lakukan. Kemudian ada yang mereka etai ini mereka lakukan ini ada beberapa macam. Jadi dia punya maknanya tersendiri masing-masing. Jadi ada memancing untuk orang, untuk memancing emosi, untuk diserang karena dendaman. Kemudian ada juga yang mereka macam permintaan. Ada halal upacara-upacara tertentu, mungkin inisiasi anak. Mereka ke sana untuk meminta sesuatu untuk dari kampung yang satu dengan ke kampung lain itu, mereka dengan ada beberapa lagu yang mereka harus sampaikan. Dengan itu mereka otomatis mereka sudah tahu ini apa maksud apa, dan dalam rangka apa yang mereka datang, mereka memahami itu. Sehingga semua itu lagu-lagu ini lakukan untuk secara umum seperti itu. Tarian yang kita lakukan etai itu ada berapa? Tarian itu, tarian yang saya dari bawah dulu, tarian dari namanya tari holok atau tari di tempat. Kalau bahasa Indonesia kita katakan holok itu, bahasa Indonesia itu tarian yang sambil menyanyi berlompat-lompat di tempat. Itu yang namanya tali holok. Itu tuh nanti kalau mereka ada yang sambil, itu ada berapa pengertian. Ada yang kalau di halaman itu mereka memancing untuk orang lain datang. Supaya bagaimana mereka ini harus dengan holok itu dengan berapa lagu. Terutama lagu Ogwach itu adalah satu lagu wajib untuk mereka di sini, sehingga untuk memanggil untuk orang lain bisa dengar ada apa di tempat itu yang mereka lakukan. Tapi holok ini ada yang untuk memancing di tempat, ada yang upacara-upacara besar atau etai besar yang mereka memasukkan yang itu putar sambil menyanyi itu, berapa lapis yang mereka lakukan itu. Sebelum mereka mau masuk, mereka harus lakukan itu dulu. Melihat penampilan mereka. Kemudian begitu mereka ada persiapan, mereka lihat di dalam masa besar itu, mereka harus keluar dulu, menyingkir dulu dia keluar. Begitu dia sudah mulai masuk, baru mereka tutup. Itu fungsi dari tari holok itu. Kalau tari hulung ini, itu dalam waktu yang singkat mereka lakukan di halaman ini. Jadi sambil tunggu, ada yang lain untuk sambil tunggu untuk masa. Kemudian ada upacara-upacara kecil yang mereka lakukan di honai adat ini, di dalam upacara di Silimo seperti ini, itu mereka harus lakukan seperti itu. Karena dia punya ininya kecil, kemudian jumlah yang terbatas. Jumlah personilnya terbatas, begitu pesertanya. Yang kemudian ada yang sampai jalan, itu mereka seperti itu lakukan. Kemudian etai yang putar itu, sambil berapa lapis yang mereka lakukan itu yang namanya itu upacara-upacara besar. Jadi atas kemenangan ataupun mungkin pesta adat yang mereka lakukan itu untuk memperlihatkan apa babi yang mereka sumbang itu mau bagi, itu harus dengan upacara besar. Itu yang semua orang masuk, dan itu dengan pesta mereka lakukan dengan bakar batu. Bakar batu untuk kubim, untuk kasih makan massa. Dan besar itu yang mereka lakukan untuk putar semua itu. Tapi itu jumlah yang cukup besar. Dan juga satu itu yang kemenangan untuk mereka lakukan itu. Ragam hias aksesoris pada laki-laki yang akan digunakan, yaitu hiasan kepala bagian depan atau yang disebut kinisi, puali, were eneesi, dan hiasan kepala bagian belakang yang disebut kakinisi. Hiasan hidung yang disebut wam aik, hiasan leher, kalung taring babi wam aik kalung, hiasan leher dasi yang disebut walimo, hiasan tangan atas disebut yakesi, hiasan tangan gelang yang disebut sekan, penutup aurat yang disebut koteka atau holim, perlengkapan lainnya panah yang disebut sike. Ragam hias atau aksesoris etai perempuan yaitu hiasan kepala atau suesi kare-kare, hiasan leher disebut herabuaken, tas noken atau kantong disebut su, penutup aurat atau rok yang disebut sali dan yokal.
Etai muncul karena kreativitas kolektif, artinya berasal dari orang-orang Hubula yang muncul secara spontanitas sebagai suatu kelompok masyarakat karena daya imajinasi dan kreativitas tanpa ada aturan tertentu yang baku dengan maksud dan tujuan dan mengapresiasikan luapan perasaan atau emosi. Luapan perasaan kemudian dituangkan dalam bentuk atau simbolik dengan bernyanyi, tidak ada ikatan tertentu yang dibuat dalam menciptakan suatu etai. Kalau etai tetap ada itu, kami mempertahankan budaya. Mempertahankan budaya itu karena ada tempat objek begini, kita mempertahankan budaya. Karena budaya hilang itu, yang dulu orang tua mereka masih ada itu, mereka mempertahankan budaya ini. Tapi karena mereka orang tua sudah mulai tidak ada, budaya juga mulai tidak ada. Akhirnya kita mempertahankan karena kita buka tempat objek wisata ini, datangkan anak-anak muda dan kita bisa mempertahankan budaya ini. Dan lagu budaya juga kita mempertahankan. Semua atraksi budaya, bakar batu, apa yang orang tua buat, kami generasi muda sekarang mempertahankan ini. Tapi di kampung-kampung tempat yang belum ada seperti begini, sendirinya dia mulai mati. Tapi kalau tempat objek wisata yang kami buat begini, tetap kita mempertahankan budaya. Generasi muda yang ini termasuk anak sekolah juga yang ada ini. Karena mereka tetap mempertahankan budaya itu, jangan sampai hilang. Lagu budayanya, dan aksesoris budayanya jangan hilang, kita mempertahankan. Etai itu ada banyak cerita. Ada orang meninggal juga, ada yang lagu sedih, terus ada pacaran punya juga ada. Terus ada kerja kebun punya juga ada, terus ada perang suku punya juga ada, terus perang suku kemenangan juga ada, perang suku kesedihan juga ada. Itu yang semua dong ini. Punya setiap hari, dong buat apa, itu yang dong mulai karang-karang, dong punya lagunya itu. Itu semua ada. Dong pas mulai pesta perkawinan itu sudah, dong mulai karang juga, mulai lagu perkawinan. Terus kalau pesta adat itu juga, dong karang juga lagu pesta perkawinan. Terus lagu kematian juga ada lagu kematian juga. Karena mereka kesedihan, terus punya keluarga kesedih apa itu, ada juga lagu-lagu. Kita usaha-usaha lain itu tetap begini, kita mempertahankan budaya ini. Akhirnya orang dari mancanegara maupun domestik, mereka datangkan lihat budaya kami ini. Mereka mempertahankan, lihat budayanya, acara bakar batunya, terus mempertahankan honai tradisionalnya, itu yang kita mempertahankan. Dan orang tua sudah mulai habis, budaya juga bisa habis, tapi jangan sampai habis, kita mempertahankan ini sudah. Ya mungkin dari pemerintah itu, mungkin pemerintah di dinas pariwisata, mereka bisa lihat kami ini, mungkin kita punya kebutuhan apa, mungkin macam jalan, macam apa, aksesoris budaya, kita bisa mempertahankan. Kalau kita sendiri tidak bisa, karena kami ini turis datang hanya datang sebulan mungkin 1-2 kali habis begitu. Tapi kalau pemerintah daerah lihat lagi, kita bisa mempertahankan terus. Karena mereka masyarakat di sini itu mereka lihat, karena adanya begini itu ada banyak data, mereka kasih uang, kebutuhan apa, terus buku anak sekolah punya, kebutuhan apa, semua bisa melengkapi. Jadi mereka senang mempertahankan budaya ini. Etai diwariskan turun-temurun oleh orang Hubula dan berkembang secara kreatif dalam konteks kolektif tertentu. Etai dapat tersaji dalam berbagai bentuk, artinya bunyi-bunyian serta iramanya bervariasi. Biasanya dibawakan dalam suatu kelompok yang dibawakan oleh seorang penyanyi tunggal dan diikuti oleh beberapa orang sebagai pendukung suara yang biasanya terdiri dari 6 orang atau lebih untuk melakukan etai.
Etai orang Hubula tidak mengenal notasi yang sesuai dengan kaidah musik atau nyanyian seperti yang dikenal secara universal. Namun hanya melantunkan suara berirama dengan nada-nada yang tidak lengkap dan hanya berpatokan pada tinggi rendahnya suara saat dibunyikan. Etai yang mengisahkan sesuatu dan memiliki arti dari kata-kata yang dibunyikan merupakan etai yang disebut lebih khusus, yaitu wani pugut. Jadi, orang melakukan etai dengan mengangkat suara secara bergantian dan bersahut-sahutan, diselingi dengan menyebutkan nama-nama leluhur yang dahulunya dikenal sebagai pahlawan saat perang, serta para orang tua yang berjasa karena sifat-sifatnya heroik dan baik. Etai memiliki bentuk yang sama pada umumnya saat ditampilkan hanya dinyanyikan. Dengan nada suara rendah, sedang, tinggi yang dilakukan bergantian dan bersahut-sahutan. Etai dibawakan dengan durasi sekitar 5 hingga 10 menit untuk tiap jenis yang ditampilkan dan dapat dilakukan berulang-ulang sesuai kondisi dan kesepakatan bersama dalam suatu acara tertentu. Biasanya dalam pesta babi, etai ditampilkan dalam lebih banyak variasi dengan durasi lebih lama. Karena dalam acara tersebut, ada banyak ritual yang dilakukan. Bila dalam Wambuve ada beberapa pasangan yang hendak menikah atau perkawinan massal, maka nama-nama setiap pasangan akan disebutkan saat etai dibawakan. Bila dilakukan utang piutang babi sebagai mas kawin dan pembayaran kepala, maka nama keluarga yang tersangkut dengan pemberesan utang piutang akan disebutkan pula. Kita harus mau sebelum tarian mau etai itu harus kita hiasan dulu. Jadi yang di kepala ini namanya kuskus, baru yang ini namanya puale, yang ini namanya burung during, baru yang ini cendrawasih, yang ini kakak tua. Selesai itu sudah selesai, yang ini namanya hompieka. Setelah itu kita anyam, selesai itu kita semua kasih hiasan di dalam ini pakai namanya topi. Baru selesai itu yang ini namanya gula-gula wamamkok. Baru yang ini wamaik. Baru selesai wamaik, baru kita kasih arang hitam-hitam. Hitam baru kasih putih. Selesai itu kita pakai das wadimo baru selesai wadimo kangkin baru wamaik selesai wamaik baru jengkesi. Selesai jengkesi baru kita pakai koteka holim. Selesai pakai koteka baru kita keluar entai. Baru selesai itu kita kasih arang, kasih pecek hitam yang putih-putih ini. Selesai ini baru kita keluar entai. Selesai kita perang. Selesai perang baru kita entai yang perang punya juga ada. Yang sedih selesai perang, kalau kita yang sudah bunuh orang itu sudah mereka masuk. Selesai masuk baru dong angkat lagu. Yang sedih punya juga ada, yang senang-senang punya juga ada, semua. Jadi selesai itu kita masuk, tapi di dalam rumah selesai itu kita dansa menyanyi entai yang kawin punya juga ada, yang pacaran punya juga ada, macam orang meninggal punya juga ada, macam yang senang-senang punya juga ada. Semua etai semua kita harus
dalam rumah itu harus kita menyanyi, semua etai itu semua menyanyi. Kalau perlengkapan perempuan itu harus kita mau etai itu, ibu-ibu itu pertama harus pakai jokal. Ini namanya jokal. Selesai pakai jokal baru dong pakai ini noken. Pakai noken. Ini budaya perempuan tuh harus ibu-ibu tuh harus pegang noken. Jadi selesai pegang noken baru dong pakai kare-kare, pakai ini gelang. Selesai pakai gelang baru pakai kare-kare. Ini khusus untuk ibu-ibu punya, untuk mau etai. Jadi etai itu kalau mereka selesai perempuan ibu-ibu tuh mereka etai di sini baru kita laki-laki itu harus selesai perang masuk gabung ibu-ibu semua dong ada dalam rumah. Jadi kalau macam kita yang bunuh orang begitu kalau kita datang di rumah itu harus kita senang-senang tuh etai. Etai macam etai yang Sedi punya juga ada yang tadi yang saya sudah bilang itu, yang senang-senang juga ada, yang pacaran punya juga ada, yang perkawinan punya juga ada, semua etainya kita harus di dalam rumah ini. Selesai ini kalau macam kita dari musuh kita dong kalau kita dapat bunuh begitu kita harus masuk sambil menangis itu harus etai. Yang Sedi punya sambil menangis sambil begini-begini itu semua ceritanya itu ya dalam etai situ. Ada 3 macam gerakan dasar etai dalam bentuk tarian. Terdiri atas wheeling etai, yakni gerakan tarian melingkar atau formasi dalam 3 lapisan lingkaran. Pertama yang paling dalam adalah lingkaran dan bertindak sebagai penari sambil bernyanyi di tempat dan beberapa orang perempuan yang berlarian.